Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Riyadi. Saya akan mempresentasikan tentang Cloud Computing. Software Security Fundamentals. Kita mulai dari definisi. Cloud Computing. Cloud Computing adalah suatu paradigma dalam komputasi di mana sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, pemrosesan data, dan aplikasi diakses melalui internet, daripada melalui sumber daya lokal seperti hard drive atau server fisik. Dalam Cloud Computing, pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya ini sesuai kebutuhan mereka tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur secara langsung. Peran cyber security dalam Cloud Computing. Keamanan siber sangat penting dalam konteks Cloud Computing karena data dan aplikasi tidak lagi disimpan secara lokal di perangkat keras pengguna, melainkan di infrastruktur yang dimiliki oleh penyedia layanan cloud. Model layanan Cloud Computing 3 yaitu Infrastructure as a Service atau disingkat IaaS adalah model layanan Cloud Computing yang menyediakan akses ke sumber daya komputasi dasar, termasuk server virtual, penyimpanan data, dan jaringan melalui internet. Ini memungkinkan pengguna untuk menyewa sumber daya ini berdasarkan kebutuhan mereka tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik. Karakteristik IaaS. 1. Penyediaan sumber daya. Server virtual, pengguna dapat menyewa mesin virtual sesuai kebutuhan mereka. Penyimpanan, penyewa dapat menyimpan dan mengakses data mereka di infrastruktur penyedia. Cloud, jaringan, IaaS menyediakan jaringan untuk menghubungkan berbagai komponen. 2. Skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan. 3. Self-service. Pengguna dapat mengelola dan mengontrol sumber daya mereka sendiri melalui antarmuka pengguna atau API. 4. Manajemen sendiri. Pengguna bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi, middleware, dan aplikasi mereka sendiri. Contoh layanan IaaS. Amazon Web Services AWS Elastic Compute Cloud EC2. Microsoft Azure Virtual Machines. Google Cloud Compute Engine. 2. Platform as a Service disingkat jadi PaaS adalah model layanan cloud yang menyediakan platform pengembangan lengkap kepada pengguna, termasuk alat dan layanan untuk membangun, menguji, dan meluncurkan aplikasi tanpa harus mengelola infrastrukturnya. Karakteristik PaaS. 1. Lingkungan pengembangan. PaaS menyediakan alat dan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. 2. Manajemen infrastruktur otomatis. Penyedia cloud mengelola infrastruktur seperti server, penyimpanan, dan jaringan secara otomatis. 3. Skalabilitas otomatis. PaaS secara otomatis menangani skalabilitas aplikasi sesuai dengan permintaan. 4. Orientasi aplikasi. Fokus pada pengembangan aplikasi dan kode, bukan pada manajemen infrastruktur. Contoh layanan PaaS. Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure App Service. 3. Software as a Service disingkat jadi SaaS adalah model layanan cloud yang menyediakan akses langsung ke aplikasi perangkat lunak melalui internet tanpa memerlukan instalasi lokal atau pemeliharaan oleh pengguna. Karakteristik SaaS. 1. Akses melalui web. Aplikasi dapat diakses melalui browser web tanpa instalasi lokal. 2. Manajemen infrastruktur tersembunyi. Penyedia cloud bertanggung jawab atas manajemen infrastruktur dan pemeliharaan aplikasi. 3. Berlangganan. Pengguna membayar berlangganan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi. 4. Pembaruan otomatis. Pembaruan dan perbaikan dilakukan secara otomatis oleh penyedia tanpa intervensi pengguna. Contoh layanan SaaS. Google Workspace, sebelumnya G Suite. Microsoft 365. Salesforce. SaaS model layanan cloud memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna atau organisasi. IaaS memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas infrastruktur, PaaS menyederhanakan pengembangan aplikasi, dan SaaS menyediakan akses langsung ke aplikasi tanpa keharusan mengelola infrastruktur atau pemeliharaan. Manfaat Cloud Computing Software Security Fundamentals. 1. Fleksibilitas dan skalabilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan. 2. Efisiensi biaya. Mengurangi biaya modal dan operasional. 3. Akses global. Memungkinkan akses ke data dan aplikasi dari berbagai lokasi. Adapun tantangan keamanan yang Cloud Computing. 1. Keamanan data.
Risiko kebocoran data dan akses daksa oleh orang yang tak dikenal dan menyebarkannya demi kepentingan pribadi. 2. Kepatuhan hukum, mematuhi peraturan dan undang-undang di suatu negara yang berlaku. 3. Kontrol akses, mengelola dan memantau akses pengguna dengan cermat. Dalam Cloud Computing ada keamanan data yang terdiri dari 1. Enkripsi data. Enkripsi data adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tak dapat dimenger atau dibaca teks terenkripsi tanpa adanya kunci dekripsi yang sesuai. Implementasi di Cloud Computing. Enkripsi data repository. Data disimpan dalam repositori cloud dienkripsi, sehingga bahkan jika data dicuri, itu tak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang benar. Enkripsi pada transit. Data yang ditransfer antara pengguna dan server cloud dienkripsi untuk mencegah akses daksa selama proses transmisi. Tipe enkripsi. Enkripsi simetris, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Cepat, tetapi menimbulkan risiko keamanan jika kunci bocor. Enkripsi asimetris, menggunakan sepasang kunci, satu untuk enkripsi dan satu untuk dekripsi. Lebih aman, tetapi lebih lambat. 2. Manajemen kunci. Manajemen kunci melibatkan pengelolaan siklus hidup kunci enkripsi, termasuk pembuatan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan kunci. Implementasi di Cloud Computing. Generasi kunci, pembuatan kunci enkripsi yang kuat dan aman. Penyimpanan kunci. Kunci disimpan dengan aman, seringkali di dalam modul keamanan perangkat keras HSM untuk melindungi dari akses daksa. Rotasi kunci, melibatkan menggan kunci secara berkala untuk mengurangi risiko dari serangan berbasis kunci yang berlangsung lama. 3. Pengawasan akses. Pengawasan akses melibatkan pemantauan dan pengelolaan hak akses pengguna ke sumber daya cloud untuk mencegah akses yang daksa atau penyalahgunaan. Implementasi di Cloud Computing. Kontrol akses berbasis peran RBAC. Mengatur hak akses berdasarkan peran atau tugas pengguna dalam organisasi. Pemantauan aktivitas pengguna. Merekam dan menganalisis aktivitas pengguna untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Kontrol akses dinamis. Penyesuaian otomatis hak akses sesuai dengan perubahan dalam organisasi atau kebutuhan bisnis. Cloud Computing juga harus mentah hukum. Enkripsi data dalam konteks GDPR, General Data Protection Regulation. Prinsip-prinsip GDPR yang relevan. 1. Prinsip keamanan data, menyediakan tingkat keamanan yang sesuai terhadap risiko, termasuk penggunaan teknik enkripsi. 2. Perlindungan data secara default dan secara desain. Mendorong implementasi tindakan keamanan, termasuk enkripsi, sebagai standar default dan desain sistem. Penerapan enkripsi dalam Cloud Computing untuk GDPR. Enkripsi data repository, menyandikan data yang disimpan dalam cloud, melindungi data dari akses daksa, dan memenuhi prinsip keamanan data GDPR. Enkripsi pada transit, melibatkan penggunaan protokol enkripsi selama transfer data antara pengguna dan server cloud, memastikan keamanan selama proses transmisi. Manajemen kunci yang aman, mengimplementasikan manajemen kunci yang aman, termasuk penyimpanan kunci, dan rotasi teratur sesuai dengan persyaratan GDPR. Enkripsi data dalam konteks HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act. Persyaratan HIPAA yang relevan. 1. Security Rule, menetapkan standar keamanan untuk melindungi informasi kesehatan yang disimpan dan ditransfer elektronik, termasuk persyaratan enkripsi. Penerapan enkripsi dalam Cloud Computing untuk HIPAA. Enkripsi informasi kesehatan, mengenkripsi data kesehatan selama penyimpanan dan transfer untuk memenuhi persyaratan Security Rule HIPAA. Kontrol akses yang ketat, menerapkan kontrol akses yang ketat untuk melindungi data kesehatan yang dienkripsi dan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Audit dan pemantauan, melakukan audit dan pemantauan secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan HIPAA, termasuk persyaratan enkripsi. Enkripsi data dalam konteks peraturan lokal lainnya. Contoh peraturan lokal, peraturan keamanan data negara A, mungkin mengharuskan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif sesuai dengan persyaratan lokal. Penerapan enkripsi dalam Cloud Computing untuk peraturan lokal. Penyesuaian dengan persyaratan lokal, mempelajari dan memahami persyaratan spesifik dari peraturan keamanan data lokal, dan menerapkan enkripsi sesuai kebutuhan. Kolaborasi dengan otoritas pengawas.
Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan otoritas pengawas setempat untuk memastikan bahwa praktek keamanan data dan enkripsi mematuhi peraturan setempat. Pemantauan perubahan hukum, memantau perubahan dalam peraturan keamanan data lokal dan memastikan bahwa kebijakan dan praktek keamanan diperbarui sesuai. Penerapan enkripsi dalam cloud computing menjadi kunci dalam mematuhi regulasi seperti GDPR dan HIPAA, serta untuk memenuhi persyaratan peraturan keamanan data lokal lainnya. Itu tak hanya melindungi data secara efektif tetapi juga merupakan langkah penting untuk mencapai kepatuhan hukum. Akses kontrol pada cloud computing adalah serangkaian praktek dan teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memantau hak akses pengguna terhadap sumber daya cloud. Ini mencakup pengaturan, pemantauan, dan pemeliharaan hak akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses, memodifikasi, atau menggunakan sumber daya cloud. Berikut adalah akses kontrol pada cloud. Identifikasi dan autentikasi. 1. Identifikasi. Proses identifikasi. Saat pengguna diberikan identitas unik, seringkali dalam bentuk nama pengguna atau ID pengguna. Data identitas. Pengguna memberikan informasi pribadi yang terkait dengan identitas mereka, seperti nama, alamat email, atau nomor identifikasi. 2. Autentikasi. Metode autentikasi. Pengguna mengonfirmasi identitas mereka menggunakan metode autentikasi, seperti kata sandi, token, biometrik, atau autentikasi multifaktor MFA. Keamanan kata sandi. Menerapkan kebijakan keamanan kata sandi yang kuat, seperpanjang yang memadai, karakter khusus, dan rotasi secara berkala. 3. Manajemen identitas. Pembuatan akun. Menyediakan proses pembuatan akun yang terdokumentasi dan aman. Manajemen identitas pengguna. Menangani proses perubahan status pengguna, seperti penonaktifan atau penghapusan akun. Manajemen hak akses. 1. Kontrol berbasis peran Role Based Access Control, RBAC. Definisi peran. Menentukan peran-peran yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi. Pengaturan hak akses, menetapkan hak akses ke sumber daya berdasarkan peran yang dimiliki pengguna. 2. Pengaturan hak akses yang fine-grained. Pemisahan kewenangan, memberikan kewenangan dengan tingkat detail yang tinggi, memungkinkan kontrol akses yang lebih presisi. Hak akses berkala, meninjau dan memperbarui hak akses secara berkala sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. 3. Kontrol akses dinamis. Penyesuaian otomatis, merespons secara otomatis terhadap perubahan organisasi atau kebutuhan bisnis. Skrip dan otomasi, menggunakan skrip atau alat otomatisasi untuk menyesuaikan hak akses. Pengawasan aktivitas pengguna. 1. Pemantauan aktivitas pengguna. Log aktivitas. Merekam aktivitas pengguna secara rinci, termasuk masuk, akses sumber daya, dan dakan lainnya. Pengawasan real-time, memantau secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau melampaui kewenangan. 2. Audit akses. Audit keamanan, melakukan audit RUN untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan peraturan. Analisis log, menganalisis log aktivitas untuk mendeteksi pola atau tanda-tanda yang mencurigakan. 3. Respons terhadap insiden, tanggapan cepat, menanggapi segera terhadap kejadian atau insiden keamanan, termasuk penonaktifan akses jika diperlukan. Investigasi lanjutan, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami sumber atau penyebab aktivitas yang mencurigakan, melalui identifikasi dan autentikasi yang kuat, manajemen hak akses yang cermat, dan pengawasan aktivitas pengguna yang efektif. Organisasi dapat meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam lingkungan cloud computing. Ini membantu memastikan bahwa akses ke sumber daya cloud tetap aman, terkendali, dan sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Best practice adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau personal, termasuk evaluasi penyedia layanan cloud, implementasi kontrol keamanan, dan pelatihan karyawan. 1. Evaluasi penyedia layanan cloud. A. Evaluasi keamanan. Periksa kebijakan keamanan dan praktek keamanan penyedia layanan cloud. Pastikan penyedia mengikuti standar industri dan memiliki sertifikasi keamanan yang relevan. B. Ketersediaan dan kinerja. Perkembangan ketersediaan dan kinerja layanan cloud. Evaluasi kehandalan penyedia dalam memberikan layanan tanpa gangguan dan dengan kinerja yang baik.
C. Kepatuhan regulasi. Pastikan penyedia layanan cloud mematuhi regulasi dan standar keamanan data yang berlaku. Terutama jika organisasi beroperasi di industri yang diatur seperti keuangan atau kesehatan. 2. Implementasi kontrol keamanan. A. Enkripsi data. Terapkan enkripsi data untuk melindungi data yang disimpan dan data yang bergerak antara pengguna dan sumber daya cloud. B. Kontrol akses berbasis peran (RBAC). Gunakan kontrol akses berbasis peran untuk membatasi hak akses pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. C. Pemantauan dan log. Terapkan pemantauan dan pengumpulan log yang efektif untuk memantau aktivitas pengguna, mendeteksi anomali, dan mendukung investigasi keamanan. D. Pembaruan perangkat lunak. Selalu terapkan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk memperbaiki kerentanan, keamanan dan menjaga keamanan sistem. E. Manajemen identitas dan akses. Terapkan manajemen identitas dan akses yang baik untuk mengelola proses autentikasi, multifaktor, dan manajemen hak akses. 3. Pelahan karyawan. A. Kesadaran keamanan. Lakukan pelahan reguler kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran keamanan, khususnya terkait dengan ancaman siber dan praktik keamanan. B. Pelahan pengguna akhir. Berikan pelahan khusus kepada pengguna akhir tentang keamanan cloud dan praktik terbaik dalam penggunaan layanan cloud. C. Simulasi serangan phishing. Lakukan simulasi serangan phishing untuk menguji sejauh mana karyawan dapat mengidentifikasi dan menghindari serangan tersebut. D. Pemahaman kebijakan keamanan. Pastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi kebijakan keamanan organisasi terkait penggunaan cloud computing. 4. Manajemen siklus hidup aplikasi. A. Keamanan selama pengembangan. Integrasikan keamanan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan dari awal. B. Evaluasi aplikasi pihak ketiga. Lakukan evaluasi keamanan pada aplikasi pihak ketiga yang digunakan di lingkungan cloud sebelum diimplementasikan. C. Pengelolaan risiko. Selalu lakukan evaluasi risiko secara teratur dan perbarui kebijakan dan kontrol keamanan sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan. Implementasi ini dapat membantu organisasi menjaga keamanan dan ketersediaan sumber daya mereka di lingkungan cloud. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup evaluasi penyedia layanan, implementasi kontrol keamanan yang ketat, pelahan karyawan, dan manajemen risiko secara terus-menerus. Tantangan di masa depan dalam keamanan teknologi mencakup aspek-aspek seperti penelitian dan pengembangan keamanan yang terus-menerus, dan implementasi praktik terbaik dalam melindungi infrastruktur digital. Berikut adalah tantangannya. 1. Keamanan kuantum computing. Algoritma kriptografi usang. Kuantum computing memiliki potensi untuk mengatasi algoritma kriptografi saat ini, seperti RSA dan ECC, dengan cepat melalui algoritma kuantum seperti algoritma SOR. Kunci publik privat terancam. Keamanan sistem berbasis kunci publik privat, yang umum digunakan di internet, dapat terancam oleh kekuatan komputasi kuantum. Upaya menghadapi pengembangan kriptografi kuantum. Upaya sedang dilakukan untuk mengembangkan teknologi kriptografi kuantum yang tahan terhadap serangan dari komputer kuantum. Post-kuantum kriptografi. Pengembangan standar kriptografi post-kuantum yang dapat memberikan keamanan setara atau lebih baik daripada yang saat ini ada. 2. AI dan keamanan cloud. Serangan adversarial AI. Penggunaan kecerdasan buatan AI untuk meluncurkan serangan siber yang lebih canggih dan adaptif. Penipuan deepfake. Penggunaan teknologi deepfake untuk membuat citra palsu atau informasi palsu yang sulit dibedakan dari yang asli. Upaya menghadapi deteksi serangan adversarial. Pengembangan sistem deteksi yang dapat mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan yang mungkin dihasilkan oleh serangan adversarial AI. Penggunaan AI untuk keamanan. Menerapkan kecerdasan buatan untuk memperkuat pertahanan keamanan dengan mendeteksi dan merespons secara otomatis terhadap ancaman siber. 3. Perkembangan teknologi terbaru, Internet of Things (IoT), yang semakin menyeluruh. Pertumbuhan IoT membawa tantangan terkait dengan pengelolaan keamanan dan privasi data yang semakin besar. Edge computing. Penggunaan komputasi di tepi jaringan edge computing menimbulkan tantangan baru terkait keamanan dan privasi data di lokasi yang terdistribusi. Upaya menghadapi keamanan IoT yang terintegrasi.
Integrasi keamanan dari desain pada perangkat IoT dan jaringan yang mendukungnya. Pengembangan kebijakan keamanan untuk Edge Computing. Pengembangan kebijakan dan praktek keamanan khusus untuk lingkungan Edge Computing guna melindungi data di tepi jaringan. Kesimpulan. 1. Pentingnya keamanan dalam Cloud Computing. Keamanan sebagai elemen KRIS dalam strategi cloud. 2. Langkah-langkah untuk memitigasi risiko. Tindakan konkret untuk mengatasi tantangan keamanan. 3. Dukungan dari penyedia layanan cloud. Kolaborasi dengan penyedia layanan untuk meningkatkan keamanan. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kesalahan.